Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Prayogo. Oke, teman-teman semuanya, untuk sharing kali ini masih seputar tentang isu COVID-19, tapi bukan di pembahasan tentang COVID-nya, karena itu bukan ranah saya. Teman-teman bisa lihat di media informasi tentang COVID. Untuk kali ini saya akan hanya mengingatkan kepada diri saya sendiri, ya, bagaimana kita menyikapi hal yang ada di situasi yang seperti sekarang ini. Pertama, mau nggak mau kita harus beradaptasi. Jadi dalam topik ini saya memberikan satu hashtag tentang adaptasi atau mati, dalam tanda kutip. So teman-teman, dengan kondisi COVID-19 pada waktu awal kita mengalami, ya tentu saja kita mau nggak mau mengadaptasi hidup kita sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sesuai dengan undang-undang melalui protokol kesehatan. Awalnya berat. So teman-teman yang biasa tidak menggunakan masker tentu akan sangat mungkin tersiksa pada waktu menggunakan masker, karena mungkin sulit bernapas atau ngap gitu. Tapi dengan kondisi yang mau nggak mau kita harus beradaptasi, kita tentu harus menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjaga jarak. Yang awalnya kita tahu sendiri bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat sosial yang bagaimana secara kultur kita lebih banyak bersosialisasi, bertatap muka. Tentu saja ini sulit kalau kita harus menjaga jarak. Dan kemudian bagaimana kebiasaan kita untuk mencuci tangan, ya, untuk menjaga kebersihan. Itu adalah kebiasaan yang sebetulnya mudah tapi sulit untuk diadaptasi, karena kebiasaan kita yang kadang-kadang hanya beberapa orang yang melakukan kebiasaan ini. So teman-teman, dari mulai awal tentang protokol kesehatan harusnya kita mengambil satu hikmah untuk menjadikan itu hal untuk mendorong kita untuk berbuat lebih disiplin. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi. Mungkin untuk beradaptasi dengan teknologi saat ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi wilayah, baik itu pedesaan maupun perkotaan. Tentu saja kalau kita tinggal di perkotaan, kita harus menyesuaikan bahwa teknologi yang ada saat ini semakin ke sana, para developer menyesuaikan dengan kondisi ini. Jadi banyak sekali aplikasi atau web developer yang mengembangkan aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang kegiatan dari rumah, ya, karena dengan kondisi bahwa orang saat ini di era kondisi pandemi ini orang harus melakukan kegiatan dari rumah. So seperti aplikasi Zoom yang sebetulnya memang sudah ada. Dengan adanya kondisi ini tentu saja Zoom, sebuah aplikasi yang sampai saat ini justru ratingnya makin tinggi, ya, untuk melakukan seminar atau webinar, kemudian perkuliahan secara daring atau secara online. Tentu saja aplikasi-aplikasi yang serupa akan semakin dikembangkan. Kemudian juga aplikasi-aplikasi yang berbasis Android, ya, tentu saja akan semakin dikembangkan untuk menyesuaikan kehidupan di era pandemi seperti ini. So teman-teman, bahwa kita mau nggak mau harus menyesuaikan dengan hal ini, ya, seperti kita pada waktu menyesuaikan kehidupan kita dengan teknologi yang awalnya sulit, karena pasti dengan teknologi butuh biaya, butuh investasi, butuh kuota, ya, untuk menjalankan internet, tentu saja untuk mencari data dan informasi. So teman-teman, adaptasi atau mati. Mau nggak mau, seperti pada waktu zamannya kita menggunakan sebuah handphone atau smartphone yang awalnya keyboardnya masih belum touchscreen, belum kita bisa sentuh di layarnya, kita masih menggunakan keyboard yang kita tekan, ya. Itu mungkin awalnya kebiasaan kita. Begitu muncul teknologi touchscreen, tentu saja ada beberapa orang yang justru kesulitan untuk mengoperasikan smartphone berbasis touchscreen, ya. Contoh mungkin merasa jempolnya kebesaran atau yang lainnya, ataupun terlalu sensitif pada waktu ditekan. Tapi begitu teknologi memang berbasis touchscreen semuanya, tentu penyesuaian itu semakin dilakukan oleh orang-orang untuk menggunakan smartphone berbasis touchscreen. Nah, sama lama-lama kebiasaan dan mereka makin mudah. Nah, kebiasaan kadang-kadang memang harus dipaksa, seperti sekarang ini. Memang nggak semua pekerjaan kita harus lakukan dari rumah, tapi
Mau nggak mau ada beberapa ide kita untuk bagaimana bisa melakukan kegiatan yang dimulai dari rumah. Tentu saja banyak sekali aplikasi, walaupun belum eranya pandemi ini, juga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang kita untuk bekerja dari rumah, untuk bekerja dari rumah. So teman-teman, mau nggak mau dengan era seperti sekarang ini, kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan. Tanpa itu tentu saja kita akan tertinggal dan mungkin kita akan terpuruk. Oke, so teman-teman, untuk kali ini mungkin itu saja sharingnya. Yuk kita saling mengingatkan, yuk kita saling beradaptasi dengan teknologi, ya. Walau bagaimanapun kita secara bijak menggunakan teknologi. Jangan kita hanya jadi penonton, mari kita jadi pemain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.